Baik banget, sumpah. Um, 1, 2, 3, 4. Kok kayak gini sih mukanya? Belum dihapus. Nah, udah. 1, 2, 3, 4. Ya kurang on salah cam sih gak sih? ya. Ini on cam nggak? Kalau bisa on cam ya. Sebentar. Aku nanti ceritanya kayak ini loh. Apa sih namanya? Kalian on cam untuk presensi. Tuh. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Ganti tempat. Ya tuh. Videonya gimana ya? Jatuh. Lagi zoom, Mak. Kamera memet. Yang nggak ada sinyal nggak on cam nggak apa-apa. Jatuh, Mak. Jatuh. Astagfirullahaladzim. Riana tidak punya tripod. Jatuh, Mak. Zoom cuma gratis 30 menit. Wah, kosmetikku kelihatan dong. Ini apa namanya, Selsi sama Boim ya, kurang ya?
Meleot, tripodku meleot, guys. Muhammad Fanda. Oh, Salsi kemana ya? Atau dimulai aja? Oh ya udah, langsung aja lah ya daripada kelamaan nanti. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Apa kabar semuanya anak-anak? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, karena sekarang juga masanya pandemi. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sambil menunggu teman kalian masuk, kita ini dulu ya. Ambil gambar dulu ya. Yang mungkin yang bisa memungkinkan bisa on cam. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang teks diskusi. Jadi di sini mungkin udah ada yang tahu belum nih teks diskusi itu apa? Apakah sudah ada yang tahu? Suci udah tahu teks diskusi itu apa? Oke, mungkin kalian belum tahu ya, jadi langsung saja Ibu jelaskan teks diskusi itu apa. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Ibu share screen dulu ya. Sebentar. Nah, apakah sudah masuk share screen-nya? Vanda, apakah sudah masuk share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Langsung saja dijelaskan pada materi yang pertama, yaitu teks diskusi. Sebentar. Nah, sebenarnya apa sih teks diskusi itu? Kita langsung saja ke slide berikutnya ya. Jadi di sini tuh terdapat beberapa pengertian teks diskusi ya. Jadi kalau di sini teks diskusi itu teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda. Dan sama saja di bawahnya juga dijelaskan bahwa teks diskusi itu teks yang menyajikan dua pendapat yang berbeda atau tidak sama. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa teks diskusi merupakan teks yang menyajikan dua pendapat yang berbeda, yaitu atau dua argumen yang berbeda. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, jadi di struktur teks diskusi ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada isu, argumen, dan kesimpulan. Nah, di argumen ini tuh terdapat dua struktur juga, yaitu pro dan kontra. Vanda, bisa tolong jelaskan pro itu pendapat yang bagaimana? Mungkin bisa? Atau siapa yang bisa menjelaskan? Rosa? Oke, mungkin kalian terkendala sinyal, langsung Pendapat saja. yang Ya, yang setuju, bagaimana, Bu. Vanda? Iya, Kalau bagus. kontra itu yang berlawanan. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Vanda. Langsung saja ke slide yang selanjutnya. Sebentar. Nah,
di dalam materi teks diskusi ini juga dijelaskan tentang teknik menentukan argumen. Nah, teknik menentukan argumen tentu saja ada teknik argumen yang pro dan kontra. Nah, di sini tuh Ibu terangkan ada materi tentang teknik menentukan argumen pro. Nah, bagaimana saja sih teknik menentukan argumen yang pro atau yang setuju dengan isu? Nah, yang pertama itu memahami isu utama dari permasalahan. Jadi kita sebagai pelaku diskusi, kita juga harus benar-benar memahami sebenarnya isu utama dari permasalahannya itu apa sih, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu membuat pemetaan argumen dari segi sisi positif isu. Karena argumen pro ini menjelaskan tentang pendapat yang setuju dengan isu, otomatis kita harus memetakan argumen apa saja sih sisi positif dari isu tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat argumen berdasarkan bukti nyata. Nah, bukti nyata di sini itu kalian harus menggali benar-benar bukti apa saja yang kira-kiranya itu bisa untuk mendukung argumen yang kalian lontarkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang sopan, baik, dan benar. Nah, ini tuh sangat dibutuhkan dalam segala bidang ya, kata-kata yang sopan, baik, dan benar itu. Nah, kemudian ada juga teknik menentukan argumen kontra. Di sini dalam menentukan argumen yang kontra atau tidak setuju, kita itu yang pertama harus memahami isu utama permasalahan. Sama seperti kita dalam teknik menentukan argumen pro, kita juga harus bisa mengerti isu utama dari permasalahan itu apa. Dan kemudian yang kedua adalah membuat pemetaan argumen dari sisi negatif. Ya, otomatis karena ini tuh argumennya kontra, tidak setuju dengan isu, jadi kita harus membuat pemetaan argumennya dari segi yang negatifnya itu apa saja. Kemudian ada membuat argumen berdasarkan bukti nyata sama seperti pro, jadi harus benar-benar digali bukti-bukti yang dapat memperkuat argumen kita itu apa saja. Kemudian yang terakhir sama saja seperti argumen pro, yaitu menggunakan kata-kata yang sopan, baik, dan benar. Nah, di sini juga terdapat teknik menentukan kesimpulan dari teks diskusi. Karena dalam sebuah diskusi itu terdapat dua pendapat yang berbeda, otomatis kita juga harus menentukan kesimpulan hasil akhir dari sebuah diskusi itu apa. Nah, di sini terdapat teknik menentukan kesimpulan dari teks diskusi. Yang pertama adalah membaca dan memahami isi teks diskusi. Jadi kita harus membaca dengan teliti, atau mungkin jika dalam bentuk video, kita juga harus memahami video itu tuh tentang apa sih. Harus benar-benar dipahami. Dan argumen pro dan kontranya juga harus benar-benar kita pahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan sebuah teks diskusi seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama pada teks diskusi. Nah, kalimat utama ini pasti kalian juga sudah sering mempelajari ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir adalah membuat simpulan dari teks diskusi. Setelah kalian membaca dan memahami isi teks, menentukan kalimat utama, langkah yang terakhir adalah membuat simpulan dari teks diskusi tersebut. Nah, di sini ada contoh teks diskusi. Itu ada isi. Nah, misal nih di sini terdapat contoh teks diskusi, ini ada isi. Salsa bisa tolong bacakan isinya? Halo Salsabila. Oke, mungkin terkendala sinyal atau Iya, Aisyah Bu. Nur. Maaf. Oh ya, Salsabila. Ini tolong bisa dibacakan isinya teks diskusi? Bisa dilihat. Ya, ya. Bisa, Bu, bisa. Isinya itu sekolah membuat peraturan dalam penggunaan telepon genggam di sekolah. Salah satunya dengan melakukan inspeksi atau pemeriksaan isi telepon genggam siswa. Peraturan ini memuai banyak pro kontra antara privasi dengan ketertiban di lingkungan sekolah. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Salsabila. Kemudian struktur yang kedua adalah argumen pro dan kontra. Tolong bisa dibacakan Aisyah Nur Aulia. Apakah di situ? Ya.
Pro, contoh teksnya, Ya. peraturan penggunaan telepon genggam perlu ditegakkan. Pemeriksaan isi telepon genggam siswa harus dilakukan. Siswa sekarang cerdik. Kemajuan teknologi dan kecepatan informasi dapat membuat siswa mendapat asupan konten atau hal-hal yang tidak dapat diawasi orang tua. Siswa dapat menyimpan berbagai hal di telepon genggamnya, seperti konten tidak senonoh. Sekolah perlu ikut andil dalam membantu orang tua mengawasi perilaku anak. Ya, kemudian yang argumen kontra bisa dibacakan. Argumen kontra, contoh teks diskusinya, peraturan penggunaan telepon genggam memang perlu diatur, tetapi sebatas saat kegiatan belajar mengajar saja. Pemeriksaan telepon genggam siswa tidak perlu dilakukan karena itu merupakan pelanggaran privasi. Bila ingin melindungi siswa dari arus informasi dan digitalisasi, sekolah dapat melakukan sosialisasi bijak berinternet. Bila peraturan pemeriksaan telepon genggam diberlakukan, siswa akan direnggut haknya. Siswa tidak dapat menolak karena ada pengaruh relasi kuasa. Baik, terima kasih Aisyah. Kemudian kesimpulan. Apakah Vanda masih di sini? Masih, Tolong dibacakan kesimpulannya ya. ya, kesimpulannya peraturan dalam penggunaan telepon genggam di sekolah perlu, tetapi memeriksa telepon genggam adalah pelanggaran privasi. Sekolah dapat membantu orang tua dengan berperan dalam mengajari siswa bijak menggunakan telepon genggam. Peran tersebut dapat berupa sosialisasi bijak. Oke, baik. Terima Sudah, Bu. kasih, Vanda. Jadi kita dapat dari contoh teks diskusi tadi, kita dapat melihat bahwa kesimpulan di sini diambil dari pemetaan argumen, misal dari argumen pro dan kontra diambil kalimat utamanya, kemudian jadilah sebuah kesimpulan. Oke, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Rosantika. Izin bertanya terkait teknik. Boleh dibukakan slide yang teknik Sebentar. pembuatan Ini. argumen pro dan kontra, Bu. Iya, boleh. Silakan. Ya. Kan di situ tertera di poin kedua, semisal isunya itu isu yang blok kiri, maksudnya yang negatif, kayak gay diperbolehkan, gitu kan, Bu, misal isunya. Iya. Nah, untuk pro, apakah kalau kita menyetujui gay itu bisa dianggap sisi positif, Bu? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan Ibu jawab ya. Nah, di sini apabila isunya adalah gay itu diperbolehkan, ya kita sebagai, mungkin apabila kita memerankan sebagai dalam diskusi, misal diskusi panel. Nah, kita harus menggunakan argumen pro di sini. Lah, otomatis kita juga harus membuat argumen dari sisi positif, mungkin saja karena itu kan misal hak untuk seseorang ya, kita tidak boleh membatasi hak seseorang untuk mungkin menyukai lawan jenis atau apapun, karena hak seseorang itu kan ada pada diri orang itu masing-masing seperti itu. Jadi harus tetap digali berdasarkan bukti nyata juga. Otomatis misal dalam undang-undang ini tidak boleh ada pembatasan hak atau bagaimana. Nah, seperti itu benar-benar harus digali dari bukti nyata ataupun dari fakta-fakta yang ada. Tentunya kita harus tetap saja dalam pemetaan argumen yang dari segi positif dari isu tersebut, seperti itu. Apakah menjawab, Rosantika? Ya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja ke selanjutnya adalah penugasan kelompok. Ya, kalian bisa langsung mencermati video debat berikut ya.
Oke, baik. Setelah melihat video debat tersebut, Ibu akan memberikan soal, soalnya berbentuk soal kelompok. Jadi nanti langsung Ibu bagi saja kelompoknya melalui ruang breakout room. Nah, jadi di sini tuh kelompoknya adalah soalnya adalah membuat kalimat dan simpulkanlah gagasan pendapat, argumen yang mendukung kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam video diskusi. Jadi kalian membuat sebuah kesimpulan dan juga solusi dari video debat tadi. Oke, langsung saja dibuat breakout room ya. Langsung Ibu bagi kelompoknya. Sebentar. Oke. Halo. Hai, Bu. Di sini apakah ada kesulitan tentang tugasnya? Saya ada pertanyaan, Bu. Ya, bagaimana? Aspek apa saja yang dinilai dalam pembuatan simpulan ya, Bu? Jadi, dalam pembuatan simpulan sudah Ibu jelaskan. Jadi, tapi di sini aspek yang dinilai itu adalah misal ketepatan jawaban kalian, apakah sudah sesuai dengan argumen atau belum, dan juga ejaannya sudah sesuai EYD atau belum, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Selamat berdiskusi ya. Halo semuanya. Apakah ada kesusahan di sini? Sipi, Vanda, Suci, Aisyah, apakah ada yang kesusahan? Belum. Tidak, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Iya, sama-sama. Oke, karena diskusi kalian sudah selesai, maka akan Ibu tutup ya. Jadi,
Oke, karena pembelajaran sudah selesai dan kalian juga sudah berdiskusi, maka akan Ibu tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti hasil dari diskusinya dikirim ke Google Drive yang nanti akan Ibu kirim ke grup WhatsApp kelas kalian. Baik, terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.